warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nurul Aini. Nama saya Siti Nur Latifah. Nama saya Chandra Tilaksono. Nama saya Sandi Setiawan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penerapan hukum Archimedes. Nah, jadi di sini kita sudah menyediakan alat dan bahannya. Di sini ada air dan ada gelas, ada pewarna makanan, tablet CDR, minyak, dan baking soda. Sebelum ke percobaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum Archimedes. Nah, jadi hukum Archimedes itu adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu benda yang terendam dalam air itu akan mengapung. Jadi, hukum Archimedes itu adalah kata lain dari gaya apung. Jadi, setiap benda yang ada di dalam air itu akan mengapung ketika benda tersebut massa jenisnya lebih ringan daripada air. Maka ketika massa jenis benda tersebut lebih berat daripada air, benda tersebut akan tenggelam. Sama halnya seperti kita memasukkan batu ke dalam air, maka batu tersebut akan tenggelam karena batu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Selanjutnya, percobaan yang pertama akan dilakukan oleh Kak Nur Latifah. Oke, di sini saya akan presentasikan cara yang pertama, yaitu dengan metode. Yang pertama, masukkan minyak ke dalam wadah. Kemudian, masukkan air secukupnya ke dalam wadah. Kemudian, selanjutnya, masukkan pewarna makanan sekitar 5-6 tetes. Kemudian yang terakhir, masukkan 1 tablet obat CDR. Nah, jadi seperti ini penjelasannya, yaitu ketika minyak dicampurkan dengan air, maka minyak akan mengapung ke atas sehingga karena air memiliki massa jenis yang besar daripada minyak. Nah, air dan minyak merupakan molekul yang tidak dapat menyatu ketika berada dalam satu tempat yang sama, sebab air memiliki molekul yang berat menyebabkan minyak mengapung ke atas permukaan air. Namun, ada suatu zat yang bisa menyatukan antara minyak dengan air, yaitu zat emulgator. Nah, zat emulgator ini yaitu zat yang membantu untuk menyemulsikan atau menyatukan antara minyak dan air. Nah, dalam
Nah, di sini saya menyatukannya dengan pewarna makanan. Nah, yang akhirnya si zat minyak dan air ini menjadi satu sehingga menjadikan sama berat dan menyatu. Selanjutnya, ketika obat CDR dimasukkan ke dalam air, obat CDR ini bisa menghasilkan reaksi yang menyebabkan gelembung gas karbon dioksida. Nah, berupa gelembung udara yang mengapung ke atas permukaan. Sehingga udara yang berwarna orange ini yang menyampur dengan gas karbon dioksida mengapung ke atas permukaan air. Nah, jika udara yang berada di atas permukaan air ini hilang, maka udara yang berwarna oranye ini sudah ke permukaan air, itu akan turun lagi ke bawah. Nah, alasan mengapa obat CDR ini mengeluarkan gas, karena di dalam obat CDR ini mengandung asam sitrat dan juga soda kue. Jika kedua senyawa tersebut bereaksi dengan udara, maka akan menghasilkan natrium sitrat dan juga gas karbon dioksida. Nah, gas ini yang bertugas untuk mengangkat si udara ini ke atas permukaan. Oke, yang percobaan yang kedua yaitu akan dipraktekkan oleh Kak Chandra. Oke, sebelumnya kita sudah melihat Kanur dengan eksperimennya yaitu berhasil. Kemudian di sini saya akan mencoba hal baru dengan proses yang berbeda. Yang pertama saya akan mencampurkan minyak, kemudian pewarna makanan, air, dan juga obat CDR. Oke. Kemudian campurkan pewarna makanan sedikit. Tambahkan air. Dan juga tambahkan tablet CDR. Langsung saja kita masukkan dan lihat hasilnya. Oke, dan ternyata hasilnya yaitu sama, yaitu berhasil ya. Dikarenakan si pewarna makanan langsung tercampur dengan air, dikarenakan molekul yang berada di dalam si pewarna makanan dan juga itu sama. Oke, dan juga kita tadi lihat ya, saat kita memasukkan pewarna makanan, itu si pewarna makanan itu langsung tenggelam ke bawah, dikarenakan pewarna makanan mempunyai massa jenis yang lebih berat daripada minyak dan juga air. Itu di sini. Oke, sudah kita lihat bahwa percobaan pertama dan kedua itu sama-sama berhasil. Maka kita lihat kembali percobaan yang ketiga yang akan dilakukan oleh Kak Sandy. Oke, kita sudah lihat hasilnya dari Kanur dan Kak Chandra. Ternyata hasilnya berhasil, dan saya di sini akan mencoba dengan metode yang berbeda. Yang pertama, tambahkan air.
pewarna makanan. Lalu minyak. Terus yang selanjutnya tambahkan obat CDR. Dan kita bisa lihat hasilnya berhasil. Dan tadi kita juga bisa lihat saat air dan saat pewarna makanan dicampurkan dengan air langsung menyebar, dikarenakan pewarna makanan dan air memiliki molekul yang hampir sama dengan air. Oke, percobaan terakhir akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu dengan cara langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan oleh Kak Nur, akan tetapi tidak menggunakan tablet CDR, akan tetapi menggunakan baking soda. Nah, jadi untuk membuat lampu-lampu sederhana ini, selain menggunakan tablet CDR, kita juga bisa menggunakan baking soda sebenarnya. Akan tetapi, karena yang terkandung dalam baking soda itu adalah natrium karbonat, sedangkan dalam tablet CDR adalah kalsium karbonat, sehingga proses pengeluaran karbon dioksidanya itu yang menggunakan baking soda itu kurang, yang gelembung yang dihasilkan hanya sedikit. Sehingga untuk membuat lampu-lampu sederhana ini, kita lebih baik menggunakan tablet CDR untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, mungkin
segitu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.